kita bicarakan. Mulai nomor satu sekarang, yaitu munculnya fenomena imratus sufaha, penguasa yang bodoh, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dia mengembalikan urusan kepada pikiran manusia, pikiran dirinya, pikiran kelompoknya, atau pikiran para filosof-filosof. Kadang-kadang filosof itu filosof kafir pula, dijadikan pegangan arahan di dalam kebijakan-kebijakannya, di dalam keputusan-keputusan kepemimpinannya. Na'udzubillah min dzalik. Bolehlah bersegera kalian mengharapkan ajal tiba apabila terdapat 6 perkara berikut ini. Yang pertama, munculnya penguasa yang bodoh. Yang kedua, munculnya banyak antek-antek penguasa atau polisi. Yang ketiga, jual beli hukum, kasus-kasus hukum. Yang keempat, dianggap ringannya penumpahan darah. Yang kelima, terputusnya tali silaturahim. Dan yang keenam, munculnya anak-anak muda yang menjadikan Al-Quran sebagai mazamir, sebagai seruling atau nyanyian. Mereka diangkat menjadi imam agar menyanyikan Al-Quran, menyenandungkan Al-Quran, meski mereka adalah orang yang tidak paham terhadap ad-din, ya, fiqih, kepahamannya, kefakihannya terhadap din sangat lemah, ya. Bahkan dikatakan dalam hadis ini aqalla, tersedikit pemahamannya tentang fiqhuddin, pemahaman akan din ini. Jadi saudaraku rahimakumullah, kita sudah membahas pada pekan lalu bahwasanya hadis ini diawali dengan ucapan perawi hadis, yaitu Abis Al-Ghifari radhiyallahu an, yang berkata, ya Ta'un, ya akhidni, wahai Ta'un, ambillah aku. Dan dia mengucapkannya sampai 3 kali, yang berarti dia sangat mengharapkan kematian disebabkan ta'un, yang disebabkan dia yang akan menyebabkan dirinya memperoleh kematian yang mulia, yaitu al-mautu fi sabilillah, mati jalan Allah atau mati syahid. Suatu perkara yang hari ini seperti bertentangan, bertolak belakang dengan apa yang umat Islam semestinya inginkan. Kalau memang benar pandemi ini, wabah ini adalah termasuk ta'un, semestinya umat Islam berharap dirinya termasuk yang diambil oleh ta'un ini. Karena apa? Karena ini peluang untuk mendapatkan kematian yang terbaik, husnu al-khatimah, bahkan al-mautu fi sabilillah, asyhadatu fi sabilillah, mati syahid di jalan Allah Ta'ala. Nah, sekarang kita masuk kepada poin-poin yang 6. Jadi uniknya Abis Al-Ghifari ketika dikomentari oleh Ulaim Al-Kindi, bahwasanya nggak boleh seseorang itu mengharapkan kematian, sebab Nabi mengatakan demikian, la tatmannaw al-maut, janganlah kalian berharap kematian. Tapi dikomentari oleh Abis Al-Ghifari dengan menyampaikan sebuah hadis yang berbunyi badiru bil mauti sittan, bolehlah berharap segera ajal tiba bila 6 perkara ini sudah muncul. Kita bicarakan mulai nomor 1 sekarang, yaitu munculnya fenomena imratus sufaha, penguasa yang bodoh, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, penguasa yang bodoh itu bermakna penguasa yang tidak alim. Sementara dalam terminologi Al-Quran maupun sunnah, hadis-hadis Nabi SAW, pengertian berilmu itu adalah berorientasi kepada wahyu, kepada petunjuk Allah dan petunjuk Rasul, ya. Jadi orang dikatakan bodoh ketika dia jahlu anil haq, bodoh akan kebenaran, jahlu anid din, bodoh akan din, ya. Jadi bukanlah orang yang berilmu itu orang yang menguasai aneka ilmu-ilmu dunia, sosiologi, ya, medis, ya, farmasi, kemudian dia menguasai politik, ekonomi, tapi dia tidak mengerti din, dia tidak mengerti akan hidayah, petunjuk Allah, petunjuk Rasul sebagai pegangan kehidupannya. Nah, karenanya imratus sufaha, ya, penguasa atau pemerintah yang bodoh,
Itu maknanya adalah pemerintah, penguasa yang tidak berorientasi menjadikan petunjuk dari Allah dan Rasulnya sebagai sumber pengetahuannya, sumber pembentuk arah pemikirannya, sumber pembentuk mindsetnya, kerangka berfikirnya. Karenanya dalam Al-Quran berbicara tentang pemimpin atau ulil amri minkum, jelas tegas dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Bila mana kalian mempunyai perselisihan, persengketaan tentang suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembalikanlah kepada Kitabullah dan arahan-arahan Nabi SAW jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini adalah ayat yang sedang membicarakan tentang kriteria ulil amri minkum. Karena dalam ayat ini justru nyata dikatakan istilah ulil amri minkum itu. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian atau para pemangku urusan-urusan di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in dan seterusnya. Dan jika kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara, kembalikanlah urusannya kepada Allah, Al-Quran, Kitabullah, dan kepada Ar-Rasul, sunnah, hadis-hadis, arahan-arahan Nabi SAW, jika benar-benar kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wilah. Yang demikian itu lebih baik, dan yang demikian itulah ya takwil, interpretasi yang tepat ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW membolehkan seseorang itu mengharapkan kematian jika satu di antara 6 perkara hadir. Apa itu? Imratus sufaha, pemerintahan atau penguasa yang bodoh, pemerintahan yang tidak mau mengembalikan urusan kepada Allah dan Rasulnya. Dia mengembalikan urusan kepada pikiran manusia, pikiran dirinya, pikiran kelompoknya, atau pikiran para filosof-filosof. Kadang-kadang filosof itu filosof kafir pula, dijadikan pegangan arahan di dalam kebijakan-kebijakannya, di dalam keputusan-keputusan kepemimpinannya. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini bukan rahasia, saudaraku. Di zaman kita sekarang, yang kita sering bahas di dalam berbagai pembahasan kita mengenai ya ma'rifatuz zaman, kita ini sedang berada di babak yang paling kelam dalam sejarah umat Islam. Babak yang kata Nabi Muhammad SAW adalah babak mulkan jabriyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Kalau dikatakan memaksakan kehendak mereka, berarti mereka mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Kalau dikatakan demikian, berarti mereka adalah pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa pemerintahan yang bodoh, karena mereka tidak mau mengembalikan urusan kepada sumber ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sumber petunjuk yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka menjadikan selain Allah dan Rasulnya sebagai pegangan di dalam memimpin masyarakatnya, memimpin negaranya. Karenanya saudaraku rahimakumullah, bicara tentang hal pertama ini, realitas menunjukkan sudah waktunya, sudah hadir saat ini. Syarat pertama, seseorang boleh berharap kematian. Saudaraku rahimakumullah, semoga Allah Ta'ala lindungi kita dalam iman, dalam Islam, dalam takwa, sekalipun kita ditakdirkan hidup di era penuh fitnah di akhir zaman ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.